Ya, shalom ya saudara-saudari sekalian, jemaat terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh berkumpul di sini sama-sama untuk bersekutu di dalam doa, masuk ke hadirat Tuhan dan juga penyembahan ya. Saudara-saudari, malam hari ini adalah malam kesaksian. Dan saya yakin, saya percaya malam hari ini Tuhan sudah menempatkan orang-orang yang luar biasa untuk memberikan kesaksian, dan saya yakin juga melalui orang-orang yang luar biasa ini hidup kita boleh semakin diubah, dibarui gitu ya. Amin ya saudara-saudara. Sebelum memulai penyembahan kita, mari saya ajak saudara-saudari untuk menaikkan satu pokok doa, yaitu saya ingin kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang boleh Tuhan berikan, apa yang boleh Tuhan limpahkan di hidup kita, kecukupan baik dari materi, baik ataupun orang-orang yang Tuhan percayakan ada di hidup kita. Ya, sama-sama kita buka suara untuk berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini, Tuhan, kecukupan yang Tuhan berikan di hidup kami. Setiap apapun yang Tuhan percayakan, baik materi, baik berkat, apapun itu Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan boleh percayakan di hidup kami untuk menjadi berkat, bahkan untuk memperbarui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sama kita naikkan pujian ini dengan penyembahan kepada Tuhan ya.你是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的心，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，将我要走这人生路。引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的心，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，将引我走这人生路。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，将我紧紧抓住。一步又
你爱你所就是你走着人生路。Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita bawakan satu pujian ini, kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Mungkin ini lagu yang lebih baru gitu ya. Sama-sama kita boleh menikmati setiap dari kata-kata lagu ini. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Terima kasih Tuhan. Sampai masa tuaku Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu Bapa, kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Mari angkat tangan kita saudara-saudara. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Tuhan, terima kasih untuk kecukupan yang boleh Tuhan berikan. Terima kasih untuk semua berkat daripada Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengubah hidup kami. Terima kasih atas kelimpahan yang Tuhan berikan. Mungkin kami sering kurang sensitif Tuhan untuk melihat kasih Engkau. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan mengubah hidup kami, perbarui hidup kami lebih lagi dan terus semakin baik di mata Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan.
Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara, kita akan masuk dalam sesi kesaksian. Saya minta bantuan untuk Contolina untuk memimpin kita dalam sesi ini. Silakan. Shalom semuanya. 弟兄姊妹，大家平安， Shalom. 平安。 Ya, selamat malam bagi kita semua yang hadir tempat ini dan selamat pagi bagi yang menonton di rumah ya. 呀，晚上好，和在看视频的早安。 Ya, senang sekali rasanya kita bisa bertatap muka pada persekutuan doa kesaksian malam hari ini. 我们献上感恩，很快乐，因为今天晚上我们可以实体的这个祷告会。 Ya, kali ini beda dengan sebelum-sebelumnya karena ini adalah kali pertama persekutuan doa kesaksian dilakukan secara onsite. 今天与过去有些不一样，今天晚上是这个见证祷告会，是第一次我们实体的祷告会。 Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita berkata mau menyembah Tuhan dan mau menyaksikan perbuatannya. 今天我们刚刚唱诗，我们要敬拜上帝，并且要为他做美好的见证。 Jadi kali ini saya mau berkata bahwa bersaksi adalah kesempatan bagi kita untuk kembali mengingat berkat dan kasih Tuhan dalam hidup kita. 我们可以说，做见证就是我们要回想上帝对我们的恩典和恩惠。 Bersaksi adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. 做见证，为基督做见证，也是我们一种感恩。 Bersaksi juga adalah kesempatan bagi kita untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan dan menyaksikan Tuhan sendiri dalam hidup kita. 做见证的也是一种我们看到经历上帝的作为的一个机会。 Nah, karena itu bersaksi seharusnya hal yang mudah karena kita bisa mengingat, kita bisa bersyukur dan menyaksikan apa yang kita alami sendiri. 所以做见证，透过这个做见证，我们可以经历看到上帝的作为。 Bersaksi adalah sesuatu yang real. 做见证是一个真实的。 Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang contentment atau rasa puas. 上周我们已经听到，在这个祷告会关于知足或者满足， Rasa puas dapat kita peroleh hanya di dalam Tuhan. 只有在耶稣基督里面，我们可以知足。 Nah, di khotbah kemarin mengatakan bahwa jikalau dalam hidup kita tidak ada rasa puas itu, 在祷告中，我们听到，如果我们心中没有满足或者知足， akan ada bahaya-bahaya mengincar kita. 就有很多的风险攻击我们。 Di antaranya pikiran kita tidak akan tenang dan ujung-ujungnya bawa kita ke dalam keberdosaan. 比如说，我们心中没有平安，并会引导我们陷入罪中。 Dan saudara tahu bersaksi adalah salah satu cara mewujudkan rasa puas kita kepada Tuhan. 所以，透过今天晚上的见证祷告会，我们可以献上我们的感恩知足的心。 Mari Bapak Ibu Saudara yang hadir, jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Kita mau menyatakan rasa puas kita hanya terletak pada Tuhan saja. 所以，弟兄姐妹，我们要趁着这个机会为主做见证，表达我们对主的满足。 Sebelum saya memberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk bersaksi, saya mau ngajak kita berdoa. 我还为请大家做见证之前，我们同心祷告。
ada 2 pokok doa yang mau kita sama-sama doakan. Yang pertama itu bersyukur untuk kondisi COVID saat ini yang sudah lebih terkendali ya. Sehingga kita dapat menambah jadwal 1 kali lagi untuk berdoa bersama secara tatap muka. 我们有2个这个祷告事项。第一呢，我们感谢神，因为这个新冠肺炎目前状况比较稳定了，让我们能够在这个叫祷告会的时间表一起面对这个将来的疫情。 Dan yang kedua kita berdoa juga untuk setiap kita atau jemaat Gloria yang masih online dari rumah. Kita berdoa kiranya Roh Kudus menggerakkan hati mereka supaya punya keinginan untuk kembali bersekutu bersama di rumah Tuhan. 第二呢，我们也为本堂还参加线上聚会的弟兄姐妹祷告，我们求圣灵感动他们，让他们也有一个渴慕的心，一起来参加祷告会。 Mari Bapak Ibu Saudara kita buka suara kita berdoa. 我们同心，我们祷告。 Bapak kami surga, Tuhan terima kasih kami ucap syukur padamu untuk kondisi COVID-19 ini yang semakin terkendali ya Tuhan. Sehingga kami bersyukur gereja kami bisa melakukan persekutuan doa secara tatap muka, menambah 1 kali lagi jadwal sehingga kami bisa kembali pada saat ini ya Tuhan di dalam persekutuan doa kesaksian malam hari ini kami bisa datang bertatap muka, kami bisa menyaksikan pekerjaan Tuhan secara onsite ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati terus ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk kondisi ini, biarlah semakin hari semakin membaik sehingga biarlah gereja atau kegiatan yang lainnya kembali bisa normal kembali ya Tuhan. Tuhan ajari kami Tuhan untuk terus menjaga kesehatan kami juga. Bapak kami juga mengingat saudara-saudara kami yang masih memilih untuk beribadah di rumah secara online. Tuhan gerakkan hati mereka, biarlah ketika mereka beribadah atau melakukan kegiatan mereka merindu untuk datang ke rumah-Mu ya Tuhan, karena beribadah bukan hanya soal relasi kami dengan Tuhan tapi juga relasi kami dengan sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan, biarlah Bapak apabila ada pergumulan yang kendala yang membuat mereka sulit untuk datang ke gereja ini, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong supaya mereka juga bisa punya kesempatan untuk kembali ke rumah-Mu beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur dan berserah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, apakah dari Bapak Ibu Saudara ada yang mau bersaksi? Saya akan memberikan kesempatan. 现在我请愿意做见证的弟兄姐妹可以上来为耶稣基督做见证。 Apakah ada? 有吗？ Kalau nggak ada, di tangan saya sudah ada 1 kesaksian tertulis ya dari saudari kita. Mungkin saya akan bacakannya terlebih dahulu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini adalah 1 kesaksian yang secara tertulis ya. Jadi saya akan membacakannya, nanti akan di akhir akan diterjemahkan ya. Selamat malam jemaat yang terkasih. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk bersaksi mengenai hidup. Ya, jadi kesaksian ini adalah tentang hidupnya, panggilan hidup selibat. Jadi sangat menarik ya. Biasanya kalau kita tahu pada umumnya kehidupan dari kecil bertumbuh dewasa dan akhirnya ujung-ujungnya ya menikah gitu ya. Tapi kesaksian ini sangat dahsyat. Dia berani mengatakan panggilan hidup selibat. Jadi kita akan saksikan bagaimana panggilan hidup ini merasa cukup. Hanya Tuhan saja cukup ya. Jadi dia akan menulisnya. Izinkan saya bercerita sedikit tentang diri saya. Saya seorang perempuan, anak kedua dari 4 bersaudara dari keluarga non-Kristen. Ya, meski demikian sejak kecil saya dan saudara-saudari saya disekolahkan di sekolah metodis hingga tamat SMA. Karena papa mama berpandangan bahwa pendidikan terbaik ada di sekolah metodis. Atas anugerah Tuhan di usia remaja, saat masih duduk di kelas 1 SMA, saya lahir baru dan setahun kemudian mengambil keputusan untuk dibaptis di gereja ini. Jadi gereja kita ya, GMI Gloria. Setelah dibaptis, kegiatan rohani yang dijalankan hanya ibadah minggu di kebaktian remaja Gloria. Tidak ikut dalam pelayanan ataupun persekutuan di gereja.
2 tahun setelah lulus SMA, ada yang mengajak ke P3MI Gloria. Teman itu berkata bahwa P3MI Gloria banyak kegiatan menarik. Akhirnya saya dan saudari saya mengikuti P3MI tiap Sabtu malam. Beberapa tahun setelah itu P3MI mengadakan acara tes karunia rohani untuk setiap pemuda yang hadir. Kami diberikan 1 set lembaran berisi banyak pernyataan dan kami harus mencentang pernyataan yang paling sesuai untuk kami secara pribadi. Dari hasil tes karunia itulah saya tahu bahwa karunia rohani saya yang paling menonjol adalah karunia hidup selibat, diikuti dengan karunia rohani yang lain. Mungkin ada yang berpikir bahwa hasil tes karunia itu belum final, masih bisa berubah karena saya masih muda. Tetapi tahun demi tahun berlalu, Tuhan meneguhkan panggilan itu. Ketika satu persatu rekan kerja atau teman seusia saya menikah dan membangun hidup berkeluarga, saat saya menerima undangan pernikahan mereka, saya tidak merasa cemburu atau iri hati terhadap mereka. Malah saya merasa turut bersukacita dan menghadiri pernikahan mereka. Demikian juga saat usia saya semakin menanjak dan undangan pernikahan saya terima dari teman yang usianya jauh lebih muda dari saya tetap bersukacita bersama mereka. Saya merasa dengan kehidupan selibat, saya dapat lebih leluasa untuk melayani dan berkarya, lebih fokus untuk membangun relasi dengan Tuhan karena kehidupan single relatif lebih sederhana daripada kehidupan berkeluarga. Saya juga bisa lebih fokus untuk mama saya yang belum percaya. Keempat bersaudara semuanya sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Nah, dengan kehidupan single saya juga lebih ada waktu untuk melihat sekeliling sehingga bisa turut berempati pada kebutuhan orang lain. Ada sukacita yang tidak terkatakan ketika saya bisa menggunakan talenta, yaitu waktu, tenaga, dan dana yang Tuhan berikan pada saya untuk melayani sesama dan gereja. Dan sampai hari ini, meski tanpa pasangan hidup di usia parubaya, saya merasa bahwa hidup saya melimpah. Saya merasa cukup dan dipuaskan bersama Tuhan. Saya percaya bahwa inilah yang terbaik untuk saya dan saya mau menjalaninya bersama Tuhan sampai pada akhirnya. Jemaat terkasih, entahkah kehidupan single ataupun kehidupan berkeluarga yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita jalani dengan sebaik-baiknya bersama Tuhan. Kiranya kesaksian singkat saya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 有一个姐妹，她在一个不属基督教家庭长大，然后之后呢，她因为在卫理公会这个学校，卫理学校，上学之后，她就归向耶稣基督，认识耶稣基督，也在这个荣耀堂受洗。现在她呢，后来她听到这个青年团契有很多的有趣的活动，然后她就参加青年团契。参加之后，她有一个晚上就是测验恩赐的。后来她测验之后，她发现她是一个手读生的恩赐。她的朋友们都告诉她，这个恩赐不一定是准确的，可能后来会改变的。不过渐渐的，日复一日，她发现，当她的朋友们所有都结婚了，请她去她的婚宴，她并不觉得伤心、羡慕或者妒忌他们，而是与他们一同快乐。然后后来他发现他的朋友最小的比他小的也请他到他的婚宴去，他也不觉得妒忌他，而是与他一同快乐。所以呢，他发现他是一个手读生的恩赐，他并没有觉得难过伤心，而是他非常的感恩上帝，他可以透过这个手读生的恩赐，他有更多的时间跟他的家人传福音。后来呢，他的4位弟兄姐妹在家里的都归向耶稣了，所以他非常的感恩，他可以用他的金钱，用他的能力、心思、他的时间都可以服侍上帝。这就是这个姐妹的见证。谢谢大家。Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari ini begitu mengerti rasa puasnya itu terletak hanya pada Tuhan saja. 弟兄姐妹，我们发现这位姐妹
我们发现他知足的心只有在耶稣基督里面。 Dia bisa menggunakan panggilan hidupnya yang khusus yang Tuhan berikan pada dia untuk melayani Tuhan. 他可以回应上帝的呼召，上帝给他的恩赐，去服侍上帝，荣耀上帝的名。 Tidak terpengaruh dengan lingkungan atau budaya, khususnya budaya Tionghoa yang selalu mengatakan, aduh, kui huilea ko wike hun. Tidak terpengaruh itu, dia tahu jelas ini panggilan Tuhan bagi dia. 他不会因为环境或者我们华人的文化一定要结婚而觉得沮丧，他并不觉得这样。 Kita bersyukur saudara ini begitu mengenal dan begitu peka dengan panggilan Tuhan. 所以我们要感恩上帝，因为他这么忠心的回应上帝对他的呼召。 Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita berdoa untuk saudari ini. 所以弟兄姐妹，让我们同心为这位姐妹祷告。 Kita bersyukur untuk kehidupannya, kita berdoa kiranya Tuhan terus menguatkan dan Tuhan yang terus memenuhi segala kebutuhan dan mungkin ada pergumulan Tuhan yang tolong. 我们求上帝，让上帝继续的给他能力，并且与他同在。 Terkhusus adalah kerinduan dia dan juga saudara-saudaranya supaya mamanya bisa percaya. 他的渴望跟他的弟兄姐妹渴望，就是他的母亲可以归向耶稣基督。 Mari kita buka suara, kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk anak-Mu ini ya Tuhan. Dia begitu jelas mengerti akan panggilan hidupnya dalam panggilan hidup Tuhan dalam hidupnya. Dia begitu tahu ya Tuhan, dan dia rela Tuhan untuk menjalankan panggilan hidup ini ya Tuhan. Hamba-Mu bersyukur ya Tuhan. Kesaksiannya sungguh menguatkan kami ya Tuhan, membuat kami mengerti bukan orang-orang di samping kami, bahkan bukan pasangan di hidup kami, bukan keluarga kami, bukan anak kami yang bisa memuaskan hidup kami, tapi hanya Engkau Tuhan. Engkau sajalah yang bisa memenuhi rasa cukup yang ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami berdoa kerinduan dari keluarga ini, khusus dengan saudara-saudarinya Tuhan, mamanya bisa percaya. Bapak, biarlah Engkau pakai kehidupan anak-anaknya, saudara-saudarinya ini juga Tuhan, supaya bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi mamanya, sehingga mamanya punya kesempatan itu ya Tuhan, mendapatkan anugerah keselamatan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan terus berkati kehidupannya, pergumulannya, pekerjaannya, dan masa depannya terus berjalan bersamamu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang tergerak untuk bersaksi? 弟兄姐妹，有圣灵感动你没有？在此为主基督做见证。 Jangan keraskan hatimu. 不要硬着心。 Oke, silakan Ci. Selamat malam, Boksu, Canto dan teman-teman. Hari ini saya mau bersaksi tentang Tuhan menjawab doa-doa kami. Dan juga terima kasih bahwa Boksu dan Canto telah mendoakan sehingga anak saya juga bisa menentukan kuliah di tempat yang dia inginkan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada bulan Desember tahun yang lalu, ketika anak saya Pilbert diberi beasiswa untuk dapat memilih kuliah di negara-negara, dan dia memilih Kanada, Amerika, Hong Kong, Singapura. Setelah itu kami juga berdoa terus-menerus, berdoa Tuhan mana yang terbaik bagi dia. Pada suatu hari ada suatu suara yang berkata dia bisa online nantinya. Akhirnya saya pikir mungkin dia bisa kuliah di negara jauh dan bisa tetap di Indonesia karena online. Saya juga terus minta contoh dan hamba Tuhan untuk berdoa supaya dapat memutuskan yang terbaik. Setelah itu di bulan 4 dia juga mendapat jalur undangan di ITB Bandung. Kemudian
pada pertengahan bulan 4 dia disuruh untuk melunaskan uang sekolah. Akhirnya dan pada saat itu Tuhan memberi jawaban bahwa dia diterima di Singapura. Dan saya juga senang karena tidak usah pergi jauh-jauh, bisa dekat. Karena dia sangat lucu sekali. Itu saja. Oke, terima kasih. 好，这位姐妹她做见证，就是她的儿子 Bilben 啊，他去年12月份，他就得到一个机会，要去很多的国家可以上大学，去加拿大、去美国、去香港和去新加坡。然后呢，他在4月份的时候呢，他也是得到一个机会，可以到万隆大学读大学哈。这位母亲呢，这位姐妹，她就是非常担心她的孩子去到很远的地方，因为对她来说，这位孩子好可爱哈。然后呢，感谢主，她这位姐妹也是请牧师传道人，我为儿子祷告，也为他父母祷告，他们交托给上帝，他相信上帝所安排的是最好的。但感谢主，4月份之后呢，他毕业之后。然后他现在呢，可以到这个新加坡读大学。对这位母亲来说，去新加坡还好，因为比较靠近，不需要很远的地方。一开始他觉得，去远也不要紧啊，因为可以 online 嘛，透过 Zoom 可以上大学。但是没想到这个疫情已经有好转了，所以他一定要去。如果他得到机会哈，不过感谢主。后来他就选择去新加坡，这是我的见证，这位姐妹的见证，谢谢。Ya, apakah ada lagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Oh iya, sorry, saya lupa. Ya, kita mau berdoa dulu ya. Ya, kita mau berdoa, bersyukur untuk Tuhan telah membuka jalan dan menunjukkan yang terbaik sehingga Philbert ya saudara kita itu nanti akan melanjutkan studi. Kita juga mendoakan kedua orang tua ya keluarga supaya terus menyerahkan anak ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang jaga dan Tuhan yang pelihara. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur padamu ya Tuhan. Menyaksikan kuasa-Mu ya Tuhan. Pekerjaan-Mu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan anak-Mu yang terus berserah kepada Engkau. Yang terus menyerahkan hidup mereka di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, bersyukur untuk Philbert ya Tuhan yang telah Engkau tentukan dan Engkau tuntun dia sehingga dia akan melanjutkan studinya nanti di Singapura. Tuhan, bersyukur kedua orang tua juga bisa merasa lega karena tidak terlalu jauh dari kedua orang tua, dari keluarga mereka. Bapak, kami berdoa nanti Tuhan yang terus memberkati setiap persiapan harus dilakukan, studinya nanti di sana, kehidupannya, pergaulannya Tuhan juga Tuhan terus jaga. Tuhan berkati juga kedua orang tua, biar mereka juga terus mempunyai hati mau menyerahkan anak mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar Tuhan yang terus menjaga dan memelihara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan keluarga ini dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Oke, apakah ada? Hayo ma. Oke, saya persilakan untuk contoh Ayau yang akan menyaksikan. 我们请Ayau传道做见证。 Shalom jemaat sekalian. Ya, minggu lalu saya menyampaikan renungan tentang kepuasan. Dan ya hari ini saya menyaksikan seperti apa kepuasan yang saya dapatkan di dalam Tuhan. Ketika saya melihat hidup saya akan wisuda Juni nanti. Di umur di atas 30 tahun, baru S1, itu rasanya bukanlah sesuatu yang memuaskan. Karena saya melihat teman-teman saya sudah ada yang S2, bahkan sudah banyak yang PhD, S3. Tapi di saat saya memikirkan tentang
kepuasan itu. Dan ketika saya datang kepada Tuhan, dan benar ketika saya dekat dengan Tuhan, di sana firman Tuhan meneguhkan saya. Ketika saya baca di dalam 1 Korintus beberapa hari yang lalu, di sana Tuhan mencatat, di sana firman Tuhan berkata, Tuhan yang memberikan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka di saat saya memikirkan tentang semuanya itu, di saat saya datang kepada Tuhan, di sana saya diteguhkan oleh Tuhan. Dan di saat juga kemudian saya melihat kehidupan saya, ketika saya juga membaca firman Tuhan, Tuhan juga mengingatkan saya akan berkat-berkat yang sudah Dia berikan kepada saya. Kadang saya juga pengen ini dan pengen itu. Tapi di saat saya datang kepada Tuhan, Tuhan ingatkan berkat yang sudah Dia berikan. Dan bukan hanya itu juga. Saya juga tahu dalam firman Tuhan, saya bisa datang meminta kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang bekerja. Dan saya tahu semakin saya berdoa kepada Tuhan, pada akhirnya semakin saya juga tahu apa yang saya minta itu memang pas atau enggak. Maka ketika saya dekat dengan Tuhan, semakin saya dekat dengan Tuhan, saya semakin tahu apa yang Dia kehendaki dalam hidup saya. Dan kalaupun saya pengen sesuatu, saya tahu saya bisa punya Allah, saya punya Allah yang kepadanya saya bisa berharap, kepadanya saya bisa meminta, dan saya bisa menantikan jawabannya sesuai dengan waktunya dan di dalam kehendaknya. Maka ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya mengalami kepuasan itu. Karena saya tahu saya berjalan bersama dengan Tuhan yang telah membawa saya percaya kepada Dia, yang telah membawa saya juga untuk melayani Dia. Dan kepada Dialah saya bisa menjalani hidup saya bersama dengan Dia. Dan itulah yang memuaskan saya. Terima kasih. 这熬夜传道就是分享做见证。上周他讲到关于这个知足的一个课题，不过呢，他现在的6月份，他要到萨安马朗神学院毕业了。不过呢，他并不满足，为什么？因为他看到他自己发现他已经30岁了。30岁才学士，有的他的朋友们比他小、比他年轻的，已经硕士或者已经博士了。不过现在他只是学士，所以他不觉得，他不满足。不过当他发现他上帝的恩典与上帝同行的时候，他觉得他与在耶稣基督里面，他真的非常感到满足，只有在耶稣基督里。谢谢。 Ya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sekali lagi kita menyaksikan pekerjaan Tuhan melalui kehidupan hambanya. Kita bersyukur, kita mau berdoa untuk contoh Ayau, ya bersyukur untuk pengalamannya yang begitu berharga bersama Tuhan. Dia tahu hanya Tuhanlah tempat yang bisa memuaskan dia. Meskipun terkadang apa yang diinginkan tidak dipenuhi, tapi dia tahu itu yang terbaik daripada Tuhan. Kita mau berdoa untuk khusus pelayanan dari contoh Ayau ya. Oh ya, sorry, silakan. 我们为爱要传道祷告，感谢主，他发现自己的知足、满足的心只有在耶稣基督里，所以我们要为爱要传道的服事祷告。 Ya, khusus untuk pelayanannya di Moria dan juga di Gloria. 他在摩利亚这个布道所 Dan 服 doa 事，跟这个荣耀堂的服事， doakan juga untuk keluarganya. 也为他的家庭祷告。 Mari kita buka suara, kita 我 berdoa. 们同心祷告。 Bapa kami surga, Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Kami sekali lagi bisa menyaksikan pekerjaan-Mu Tuhan dalam kehidupan anak-Mu, Ayau ya 我们 Tuhan. 感到满足， Bersyukur ya Tuhan, Ayau bisa 只有 melihat 在耶稣基督里 segala，apa yang terjadi dalam 我们心 kehidupannya. 中的空虚 Itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan pada dia. Meskipun di usia 30-an ya Tuhan, dia baru 就实 S1. 现，就是 Tapi 带 itu 领 adalah 爱要传道， pengalaman 是他 kehidupan yang 发 sangat 现意 berharga 识到， karena dia bisa 只 mengalaminya 有在 bersama 耶稣 dengan 基督 Tuhan. 里，我们的 Tuhan 心 terus 才经历 berkati Ayau ya 真 Tuhan, 正的 punya 满足感 hati。 yang terus 哈利路亚 rindu, 主仆人 punya 特别 hati yang 为 terus peka 还有传道 terhadap 的服侍， apa yang 他在摩 Tuhan 利亚的布 telah 道所， titipkan dan Tuhan yang 他在荣 panggil 耀 dia 堂的 untuk 服侍， lakukan.
terkhusus untuk 愿主你 pelayanannya 继续的 Tuhan 带 di 领他、 Gloria 塑造 dan di 他、陶 Moria. 造他， Tuhan berikan hikmat kepada dia untuk 成为一个 mengatur 合 segalanya 神心意的 Tuhan, 仆人， supaya bisa 敬畏上帝， melayani Tuhan dengan 爱教 hati yang 会， murni, 爱人， motivasi yang benar, 爱上帝的。 dan karena传 dia 道人。 mengasihi Tuhan dan dia tahu Tuhan 愿 telah 主你也 mengasihi 带 dia. 领他， Bapak 在他的家 berkati 中、家庭 keluarga, 当中， berkati 做一个 Mama, 好父 berkati 亲、 hambamu 啊 juga 好 Tuhan. 丈夫。 Biarlah pakai 愿主你 keluarga 恩待 kami 他 ini ya 们， Tuhan, 倘若 bisa 可， menyaksikan 愿主你赐 kasih-Mu 给他 Tuhan. 们孩子， Meski banyak kekurangan dalam 像你 kehidupan 赐给 keluarga 仆人孩 kami, 子一样。 tapi kami bisa 主谢谢 tahu 你， inilah yang terbaik 愿主你 daripada-Mu ya 带 Tuhan. 领，还要传 Terima 道， kasih 跟 Bapak, terima 丽娜 kasih 传 Tuhan. 道，让他 Tuhan 们有 terus 个 yang 和睦 berkati 的 dan 关 terus 系 yang。menyertai. 哈利路 Di 亚， dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Yesus ucap syukur dan berserah. 阿门。 Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jangan lewatkan kesempatan ini untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. 来，弟兄姐妹，如果圣灵有感动你，你就站出来为基督做见证， Apakah ada? 有吗？ Oke, silakan kau. Selamat malam. Tadi saya bergumul untuk membagikan kesaksian ini karena ya tidak ada persiapan. Mungkin nanti apa yang saya bagikan mungkin akan campur aduk, tapi nggak apa-apa. Tadi kita sharing tentang kepuasan diri, kepuasan ya bukan. Jadi saya mengingat suatu malam saya bukan saja tidak puas dengan diri saya marah-marah kepada Tuhan. Karena pada satu malam itu hati saya, mood saya lagi tidak enak. Itu Sabtu malam sebenarnya. Jadi mendengar keadaan keluarga saya, dan biasanya kalau udah mood saya tidak baik itu saya pelariannya ke nonton. Jadi istilahnya nonton. Jadi dan saya tahu bahwa itu udah Sabtu malam, saya perlu tidur cepat supaya besok kebaktian. Tapi ya karena mood saya tidak enak, jadi saya tidak taat dengan suara Tuhan, udah cepat tidur. Tapi saya biarkan sampai saya nonton sampai mungkin sampai jam 1 malam baru saya tidur, pergi tidur. Waktu mau beranjak tidur kan biasanya saya berdoa mau bersyukur. Tapi sempat mengingat waduh besok ini mau kebaktian, jadi nanti ngantuk ini. Jadi ini saya ini sudah tidak taat tadi pada ada suara mengatakan cepat tidur, istirahat supaya mempersiapkan hati kan. Dan malahan saya jadi marah kepada Tuhan. Kok Tuhan saya ini begini ya, udah Kristen berapa tahun ya kan, kok tidak taat sama kamu ini, padahal ini sesuatu yang simple ya, tapi masih udah dengar ada suara-suara Tuhan yang mengatakan ayo tidur, tapi masih tidak taat. Jadi sekarang ini udah begini, jadi tapi ada suara berkata kepada saya, kok kamu marah sih? Kenapa kamu marah? Saya bilang, ya saya kan udah Kristen begitu gini. Tapi tiba-tiba suatu saya, karena saya ini tiba-tiba ada ayat hafalan itu Galatia 2:20 ya, namun bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ada hidup oleh anaknya yang mengasihiku. Jadi itu baru saya sadar, jadi terkejut ya. Berarti selama ini saya marah karena saya mau mengandalkan kebenaran diri saya ini, supaya saya ini bagaimana saya jadi bisa taat. Jadi ini yang saya di hadapan Tuhan saya mengandalkan kebenaran saya, tapi firman Tuhan mengatakan bukan kebenaran saya, tapi kebenaran Kristus yang menutupi semuanya itu. Dan baru saya bisa datang kepada Tuhan, ya saya tidak akan mengandalkan diri saya, tapi mengandalkan kebenaran Kristus dalam hidup saya. Dan baru bisa saya dengan tenang tidur lagi. Terima kasih. 这位弟兄他做见证，就说，有一天他心情非常的不好，他非常的不满足，然后他回家的时候，他向上帝埋怨，然后呢，他就故意的去看电影，去发泄看了很久，到凌晨1点，不过那个时候是星期六晚上，因为礼拜天他要早醒，然后要去专心的去做崇拜。后来呢，他做崇拜的时候也是沉闷闷的，很爱睡，
所以他心中感到自责，他觉得为什么他做一个基督徒这么久了，但是他并不顺服上帝，他只顾虑自己的需要，他只想我应该要更加学习顺服上帝。谢谢大家。Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita bersyukur atas pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saudara Ko Akhai tadi yang sudah menyaksikan kepekaan terhadap suara Tuhan dan juga ketika menghafal ayat Alkitab. Nah, ayat Alkitab itu terngiang mengingatkan akan kepada Ko Akhai sehingga sadar, oh ini suara Tuhan. 我们感恩，我们看到Ko Akhai他怎样的聆听上帝的话，就是有一处经文告诉他，现在不是他活着为自己而活，而是为基督而活。所以我们献上感恩，他有敏锐的心去聆听圣灵的声音。Biarlah ini menjadi kekuatan juga bagi setiap kita dan mendorong kita untuk lebih lagi sering menghafal ayat Alkitab. 所以这个见证呢，鼓励我们应该更加的殷勤去背诵经文。 Dan membuat kita terus membangun relasi kita dengan Tuhan. 而且继续的渴望与主建立亲密的关系。 Mari saat ini kita berdoa khusus untuk Ko Akhai. 我们为Ko Akhai祷告。 Kita berdoa untuk kehidupan keluarganya bersama dengan istri dan kedua anaknya juga. 我们为他的家庭祷告。 Untuk pergumulannya mungkin yang tidak disampaikan tadi di dalam kesaksian, kita serahkan kepada Tuhan. 为他的这个挣扎，当然刚才他的见证并没有详细的说，我们为他祷告。 Mari kita buka suara, kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapak, terima kasih sekali lagi kami ucap syukur Tuhan. Sungguh ketika kami menyaksikan karya-Mu ya Tuhan, tidak ada habis-habisnya bagi kami untuk terus mengucap syukur padamu ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan, Ko Akhai menyaksikan ketika dia merasa tidak puas dengan dirinya. Itu membawa dia dalam dosa, marah kepada Tuhan. Tapi Tuhan dengan lembut mengingatkan dia. Tuhan dengan lembut menjawab dia. Bahkan Tuhan membimbing dia untuk kembali kepada Engkau. Mengingatkan dia akan kasih-Mu kepadanya. Bukan karena apa yang dia lakukan, tapi karena dia adalah status. Karena statusnya Tuhan, itulah yang membuat dia benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkati Ko Akhai terus, pakai dia bersama Ji Syohe. Dan Tuhan berkati kedua anak mereka yang sedang studi. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Pergumulan mereka Tuhan, apapun itu kami percaya Engkau tahu Tuhan. Tuhan terus yang memberi jalan keluar. Tuhan terus menjaga dan memberkati keluarga ini. Dan pakai keluarga ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, bagi orang-orang yang lain. Sehingga mereka ketika orang lain melihat, menyaksikan kehidupan mereka, mereka melihat Kristus hidup di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, apakah masih ada satu orang yang mau maju untuk bersaksi? 弟兄姐妹，是否还有一个人要做见证的？ Apakah ada? 有吗？ Ayo, jangan tunggu lagi, waktu kita tinggal sedikit. 我们这时间有限，我们趁着这个机会为基督做见证。 Tidak ada? Oke, silakan. Selamat malam, terima kasih memberi saya kesempatan untuk memberi kesaksian. Anak perempuan kami yang kuliah di luar negeri, pada 2 hari yang lalu teman sekamarnya baru hari ini terdeteksi bahwa kena COVID. Dan kami juga, saya bersyukur bahwa saya sebagai ibu tidak merasa terkejut dengan kabar demikian. Karena kami berada di Indonesia, dia berada di negara lain, tidaklah mungkin, maksudnya kita tidak dapat melakukan apapun jika kita khawatir ataupun rasa takut. Tapi saya bersyukur bahwa kasih Tuhan yang membuat saya damai dan tenang, sehingga saya dapat memberi kekuatan dan ketenangan kepada anak perempuan saya. Sehingga saya selalu mengingatkan dia tetap jaga kesehatan.
jikalaupun kamu kena, tidak usah takut, tenang, bahwa itu cepat sembuh dan Tuhan pasti akan menguatkan kamu. Dan sungguh bersyukur, dan hari ini mereka pergi ke swab dengan teman sekamarnya satu lagi, mereka negatif. Dan saya bersyukur bukan karena hanya negatifnya, saya bersyukur dengan ketenangan yang Tuhan berikan kepada saya sebagai seorang ibu, membuat dia juga bisa tenang di sana, dan dia juga dapat membantu temannya yang satu lagi yang kena COVID, membantu dia untuk menyediakan makanan. Karena di sana mahasiswi mereka jikalau ada yang sakit atau apapun, mereka harus saling membantu. Terima kasih, itu kesaksian saya. 弟兄姐妹，这位姐妹做见证，她的女儿在台湾上大学，后来这几天呢，听到一个消息，她女儿的舍友受病毒感染，然后呢，这位姐妹她感谢上帝，因为她听到这个消息之后，她并不慌，她很平安的，她知道她不能做什么，因为她是隔国。不过呢，他相信上帝与他同在，有这个平安呢，他懂得怎样去鼓励他的女儿，去安慰他的女儿，也告诉他上帝必与他同在。然后这个女儿呢，因为妈妈的鼓励，在妈妈的鼓励之下，她也懂得怎样去服侍她的室友。所以前几天他的女儿去测验之后，发现他的女儿是 negative 的。最感恩的并不是他并没有受病毒感染，最感恩的就是他上帝赐给这位母亲有平安的心。谢谢大家。Ya Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa ya tadi untuk Nurjie. Tadi telah memberikan kesaksian, kita bersyukur Tuhan memberikan rasa tenang, damai sejahtera ketika meskipun ada hal yang sangat mengerikan bagi orang tua karena anak jauh dari orang tua ya. 弟兄姊妹，我们已经听到诺姐的见证，所以我们为他们祷告，也为他的女儿在台湾祷告。 Kita berdoa untuk Nurjie dan keluarga ya, Ko Amo dan kedua anak ada di sini, juga untuk anak perempuannya ada di Taiwan, juga Tuhan terus sertai dan Tuhan memberkati. 我们为诺姐还有她的丈夫哥萨摩尔为他们祷告。 Mari kita buka suara, kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapak terima kasih Engkau mengajar kami ketika ada banyak masalah dalam kehidupan kami datang ke hadapan-Mu, kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Inilah yang disaksikan oleh Nurjie ketika dia mendengar bahwa Dora yang ada di Taiwan Tuhan, teman kamarnya terpapar COVID. Bapa, Engkau beri rasa damai itu ya Tuhan, tenang itu kepada Nurjie untuk terus berserah kepadamu, dan juga kepada Dora di sana juga bisa tenang. Dan terlebih lagi kami juga bersyukur karena mereka tidak terpapar, hanya temannya Tuhan. Dan bersyukur lagi Dora bisa melayani, juga bisa menolong temannya yang terpapar COVID ini ya Tuhan. Bapa, Engkau terus berkati Nurjie, Ko Amo, dan juga Niko, Beno, Dora. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga berkati keluarga ini, keluarga yang begitu mengasihi Engkau ya Tuhan. Engkau pakai terus ya Tuhan untuk menyaksikan kasih-Mu di dalam keluarga mereka, kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, bagi tetangga-tetangga mereka, dan juga bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan terus berkati setiap pergumulan yang mungkin ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan yang buka jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan terus pimpin mereka dalam menjalankan hidup mereka di dalam Kristus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri persekutuan doa malam hari ini. Kita sama-sama akan berdoa untuk proses renovasi gedung aula utama. 弟兄姊妹，我们要为这个本堂的装修圣殿的过程祷告。 Kita mau berdoa untuk setiap orang yang terlibat di dalamnya. 我们为所有参与施工者祷告。 Kita berdoa untuk kesehatan dan ketelitian mereka ketika menyelesaikan pekerjaan. 让他们有这个健康的身体，并且有这个详细和智慧地去建造。 Kita juga mau berdoa untuk setiap orang yang terlibat di dalam operasional di gereja kita. 我们要为所有参与者、服侍人员祷告。 Baik supir, sapam, cleaning service,
Juga Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan dan juga untuk keluarga inti mereka. 我们也要为这个本堂的工作人员祷告，司机啊、保洁啊等等等等，让他们有健康的身体。 Yang terakhir tidak ada di slide, kita mau berdoa untuk seminar parenting pada minggu ini akan diadakan. Kita berdoa untuk orang-orang telah mendaftarkan diri dan juga yang belum mendaftarkan diri, Tuhan gerakkan mereka supaya mau belajar lagi. 我们也纪念明天的这个讲座会，我们为所有的参与者祷告，并且那些还没报名的人，让他们可以有渴望的心来参加。 Ya, berdoa untuk ibadah hari Minggu, baik yang umum, sekolah minggu, dan juga yang pemuda remaja juga. 也为礼拜堂的崇拜，从主日学到圣堂的崇拜，为我们纪念。 Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Ditutup, contoh Anto akan tutup, baru doa Bapak kami nanti berkat. Ya, mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mau berdoa. Khusus untuk renovasi aula kami ya Tuhan, kami mau terus menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati untuk setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik yang pemikir, desainer, maupun yang pekerja ya Tuhan. Tuhan terus jaga mereka, berikan mereka kesatuan hati, berikan kesehatan mereka, dan juga rasa aman. Jauhkan dari bahaya-bahaya ketika mereka harus bekerja ya Tuhan. Tuhan kalian tahu banyak hal yang sulit untuk dilakukan, dikerjakan, tapi Tuhan yang terus jaga mereka supaya mereka mempunyai kesehatan baik dan juga rasa aman ketika mereka bekerja ya Tuhan. Menyerahkan juga Tuhan untuk supir, sapam, para cleaning service juga Tuhan ketika mereka bekerja. Jikalau tidak ada mereka, operasional gereja ini akan terganggu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk keberadaan mereka dan kami menyerahkan kesehatan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan juga yang terus memberkati dan menyertai, dan Tuhan yang memberkati keluarga mereka juga Tuhan. Bapak, kami mengingat ibadah minggu ke dalam tangan pengasihan-Mu, umum, sekolah minggu, GYM, dan juga seminar parenting yang akan dilakukan. Tuhan Kau berkati semuanya bisa berjalan dengan baik dan membawa kami lebih lagi mengenal pada Engkau ya Tuhan. Membawa kami lebih lagi berserah padamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan yang terus memberkati dan menyertai. Terima kasih Bapak, persiapkan juga setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. 耶和华，我们来到你面前，我们感谢你，感谢主，感谢主，因为您是聆听我们祷告的神。您在我们的生命中的所作所为，您继续的与我们同在。以致今天晚上我们听到您在弟兄姐妹的生命当中的所作所为，非常的奇妙伟大。主，我们感谢主，主，我们也渴望主在我们的生命中也能够经历主你的同在，你的大能，以致我们可以为耶稣基督的名做美好的见证。我们要传扬你的名，告诉所有我们身边的人，叫他们因我们的口传认识耶稣基督。哈利路亚！主，感谢你，愿主你继续的带领我们每一个弟兄姐妹，使我们能够更加的爱你，更加的认识你，更长的经历主你的同在，因为你是又真又活的神。哈利路亚！主，感谢您听我们的祷告，奉耶稣基督名求，一起念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见之者拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。当年我主耶稣基督大恩惠父上帝的慈爱。圣灵的感动与交通，常与你们众人同在，从今时直到永远。阿门。
Saudara yang sudah mengikuti secara online di pagi hari, saudara, kita bersyukur bahwa kita boleh membuka lagi semakin banyak kesempatan untuk persekutuan doa bisa dilakukan secara onsite, ya. Mulai dari bulan Juni ini kita melakukan 2 kali sebulan, yaitu untuk minggu kedua di dalam persekutuan doa kesaksian dan juga di minggu keempat yaitu persekutuan doa onsite, ya. Tentu kita berharap bahwa nantinya ke depan melalui proses evaluasi, melalui proses menggumulkan bersama-sama, persekutuan doa bisa secara keseluruhan dilakukan secara hybrid, ya. Bahkan juga mungkin saat ini saudara mengikutinya tidak secara live, ke depannya tentu kita juga merindukan bisa lakukan secara live. Tapi ini tentu di dalam proses yang tentu saja kita juga butuh dukungan doa, dukungan dari saudara-saudari sekalian yang hadir maupun yang mengikutinya di rumah masing-masing. Karena itu saya mau mengumumkan minggu depan tetap dilakukan secara online kembali, ya, di minggu ketiga, dan 2 minggu lagi akan kembali kita lakukan secara hybrid onsite. Saudara boleh tetap mendaftarkan diri ke nomor yang nantinya akan dicantumkan, ya, di description box. Saudara boleh melihatnya, ya, dan mendaftarkan diri kalau saudara mau mengikuti secara onsite, supaya kita juga boleh memperkirakan jumlah orang yang bisa hadir di dalam dan masuk di dalam satu ruangan ini. Terima kasih saudara, demikian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan juga selamat pagi buat yang di rumah.